Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Ahmad Mutawakil. Saya mahasiswa Magister Teknik Sistem Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menyampaikan materi pengantar teknik sistem yang disusun untuk memenuhi tugas ujian prakuliah mata kuliah pengantar teknik sistem dosen pengampu Pak Agus Mariono. Jadi dalam tugas kali ini merupakan tugas resensi buku, yang dimana buku yang diambil yaitu Pola Pikir Sistem karangan Pak Agus Mariono. Selanjutnya saya akan menyampaikan topik-topik materi dari buku tersebut, di mana topik yang pertama yaitu macam-macam pola pikir. Yang pertama ada pola pikir sektoral. Pola pikir yang menekankan analisis dan penyelesaian masalah secara bidang per bidang. Jadi salah satu contoh yang ada pada buku ini, misalkan bidang kita itu bidang teknik, maka fokusnya kita fokus teknik saja, tidak fokus sosial gitu. Lalu selanjutnya ada pola pikir temporal. Pola pikir yang menekankan analisis dan penyelesaian masalah hanya untuk waktu tertentu. Jadi melihat masalah yang ada di depan mata saja tanpa melihat eh, aspek-aspek yang lainnya gitu. Salah satu contohnya dalam buku ini misalkan penggunaan pupuk anorganik. Jadi penggunaan pupuk ini melihat keuntungannya saja gitu, tanpa melihat dampak mungkin dari tanahnya yang nantinya merusak seperti itu. Lalu selanjutnya ada pola pikir pragmatis. Jadi berfokus pada hasil praktis dan konsekuensi nyata. Jadi salah satu contoh pengaplikasiannya di buku dijelaskan bahwa permasalahan gaji pegawai dan keuangan perusahaan. Jadi eh, pegawai ini menuntut gajinya itu ingin dinaikkan, sementara ada masalah lain yaitu keuangan perusahaan yang menurun gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan yaitu menaikkan gaji pegawai dengan menambah waktu kerjanya gitu. Dengan menambah waktu kerja pegawai, pola pikir ini tidak melihat dampaknya apa, tapi melihat masalahnya bisa diselesaikan gitu. Lalu selanjutnya pola pikir insidental, yaitu pola pikir yang penyelesaian masalahnya didasarkan hanya pada satu kejadian tertentu. Misalkan dalam buku ini ada suatu contoh permasalahan mesin kapal. Jadi ada suatu kapal yang berlayar di tengah lautan, mesin kapal ini mengalami gangguan gitu. Jadi dalam pola pikir ini fokus kita menyelesaikan mesinnya gitu, tanpa melihat aspek-aspek lain seperti aspek penggunaannya atau dari eh, aspek lingkungannya seperti apa. Jadi fokus kepada mesinnya saja. Selanjutnya pola pikir tekstual. Jadi pola pikir yang menekankan analisis dan penyelesaian masalah berdasarkan dokumen atau berkas-berkas. Jadi salah satu contohnya itu penetapan peraturan perusahaan. Jadi perusahaan bisa menetapkan suatu eh, keputusan itu berdasarkan berkas-berkas dokumen. Seperti itu. Lalu selanjutnya pola pikir kontekstual. Jadi pola pikir penyelesaian masalah berdasarkan pada apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Salah satu contohnya mungkin mengartikan buku sejarah. Jadi ada suatu misalkan eh, kitab atau mungkin peninggalan-peninggalan dahulu, kita bisa mengartikannya, lalu kita bisa mendapatkan persepsi berdasarkan kejadian-kejadian yang real, sehingga didapatkan suatu kesimpulan seperti itu. Lalu pola pikir parsial. Jadi pola pikir ini itu pola pikir yang selalu menyederhanakan masalah menjadi lebih kecil atau sederhana. Jadi semisal ada contoh kita ingin merancang PLTMH, pembangkit listrik tenaga mini hidro gitu. Jadi tahapan perancangannya itu sangat banyak mulai dari sipilnya, dari mesinnya, elektrikalnya.
Jadi suatu pola pikir ini menyederhanakan masalahnya seperti kita menyelesaikan dulu dari segi sipilnya, lalu nanti selanjutnya. Jadi lebih terstruktur gitu. Lalu selanjutnya ada pola pikir integralistik. Jadi pola pikir yang mengaitkan antara satu permasalahan dengan yang lainnya secara logis. Jadi salah satu contoh masalah eh, dalam buku ini, salah satu contohnya itu ada harta warisan suatu desa. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita tuh harus melihat berbagai aspek dari mungkin sisi dari kekeluarganya atau dari segi eh, agama, dari hukum yang berlaku sehingga suatu aspek-aspek yang kita nanti pikirkan didapatkan suatu keputusan gitu. Seperti itu. Selanjutnya nomor dua ada topik teknik sistem dan pola pikir sistem. Jadi ini merupakan topik utama pada buku yang saya baca. Teknik sistem merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengelola sistem yang kompleks. Jadi sistem tersebut dapat be- berupa sistem teknologi informasi, sistem manufaktur, transportasi, dan lainnya. Itu begitu banyak, teman-teman. Jadi ciri-ciri sistem ini apa? Ada banyak. Yang pertama mempunyai elemen-elemen subsistem. Jadi komponen-komponen dalam sistem itu. Lalu selanjutnya mempunyai kerangka hubungan multirelasi antara subsistem. Lalu selanjutnya mempunyai mekanisme loop input, proses, dan output. Lalu selanjutnya mempunyai skala prioritas, mempunyai tujuan dan target, mempunyai mekanisme kontrol, mempunyai kapasitas tertentu, mempunyai batasan, tidak berdiri di ruang hampa. Jadi maksudnya sistem ini eh, tidak berkembang sendiri. Jadi butuh komponen-komponen di dalamnya gitu. Lalu selanjutnya mempunyai sifat adaptif dan dinamis. Lalu selanjutnya memerlukan input dan menghasilkan output. Jadi inilah merupakan ciri-ciri suatu sistem. Lalu dalam pola pikir sistem ini mempunyai poin penting di dalamnya yang menggambarkan apa sih pola pikir sistem itu dan bagaimana cara berpikirnya. Yang pertama ada sifat holistik. Jadi pada pola pikir sistem ini harus melihat sistem secara menyeluruh gitu dari hulu ke hilir gitu. Jadi melihat dari segala aspek keseluruhan sistem tanpa melihat satu aspek dan lainnya gitu. Yang selanjutnya poin yang kedua yang penting yaitu sifat organismik. Jadi setiap elemen dalam sistem memiliki peran spesifik. Jika satu bagian tidak berfungsi, hal ini akan mempengaruhi sistem. Salah satu contohnya itu tubuh kita. Tubuh kita itu merupakan suatu sistem yang dimana mungkin salah satu sistemnya subsistem tidak berjalan, semisal kaki kita sakit, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas semestinya gitu. Jadi aspek-aspek subsistem ini sangat penting gitu. Lalu selanjutnya sifat sintetik. Jadi ini merupakan menggabungkan semua komponen yang berbeda ke dalam suatu kesatuan yang utuh gitu. Lalu selanjutnya pola pikir sistem ini harus mempunyai pendekatan sistematis, yaitu pendekatan dengan analisis yang terstruktur. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah mengetahui pola pikir sistem, berbagai macam pola pikir. Dalam topik yang terakhir ini merupakan implementasi dari pola pikir. Saya mengambil topik dalam buku pola pikir sistem ini, pengembangan berpikir sistem pada mahasiswa. Jadi apa sebenarnya masalah yang terjadi di kala ini, yaitu kebanyakan dari mahasiswa
ini fokus dalam ilmu jurusannya masing-masing gitu. Jadi misal-misal jurusan sains fokus dengan sainsnya aja tanpa eh, belajar hal-hal lain gitu. Jadi ketika masalah ini terjadi, lalu apa solusi yang terbaik yang dilakukan oleh eh, pihak kampus, yaitu melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting untuk menumbuhkan berbagai aspek yang nantinya sangat penting nantinya di masyarakat. Salah satu contohnya adalah eh, KKN. Jadi KKN ini merupakan program yang direkomendasikan oleh pihak kampus. Jadi apa sih peran KKN terhadap eh, kolerasinya terhadap sistem berpikir sistem untuk mahasiswa? Jadi ilmu yang berpikir sistem yang dikembangkan melalui kegiatan KKN ini eh, banyak. Salah satunya saya ditampilkan ada 6 poin. Jadi yang pertama, membuat kelompok interdisiplin untuk menyelesaikan masalah multisektor gitu. Jadi ketika eh, mahasiswa melaksanakan KKN, jadi mahasiswa ini dibuat suatu kelompok yang jurusannya itu berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk nantinya menyelesaikan permasalahan multisektor, permasalahan yang terjadi di masyarakat real life terjadi gitu. Jadi nantinya eh, mahasiswa ini dikirim 2 atau 3 bulan ke pelosok-pelosok tempat terpencil di Indonesia untuk mengatasi suatu masalah di daerah tersebut gitu. Lalu selanjutnya, yang poin kedua yaitu mencari masalah dengan diskusi antar bidang. Jadi, untuk menyelesaikan suatu masalah nanti ketika kegiatan KKN itu dilakukan dengan diskusi, melihat dari sisi-sisi aspek dari jurusan lain. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan yang cocok di daerah tersebut gitu. Selanjutnya, yang ketiga ini menggunakan konsep program sustainable berkelanjutan gitu. Jadi diharapkan program-program kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa ini sifatnya berkelanjutan. Jadi ketika mahasiswa datang ke suatu tempat, membuat suatu proyek atau membantu membuat suatu program yang nantinya ini bisa membantu masyarakat yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan di sini itu misalkan ketika nanti eh, program KKN-nya sudah selesai, dari program itu sendiri bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi berkelanjutan seperti itu. Lalu yang keempat, program kerja yang disetujui dan implementasi lapangan secara real. Jadi maksudnya apa? Dalam suatu kegiatan KKN ini harus melaksanakan suatu program yang secara real gitu. Maksudnya real itu, jadi mahasiswa itu real melaksanakan kegiatan tanpa melihat, menganalisis saja, tanpa rancangan saja. Jadi langsung turun ke lapangan dan ada hasilnya gitu. Selanjutnya, yang kelima itu mahasiswa melakukan laporan aktivitas yang dilakukan. Jadi maksudnya para mahasiswa ini nantinya ketika sudah melakukan kegiatan kerja, melaporkan hasil apa yang telah dilakukannya, mulai dari pola, konsep, dari apa dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu dilaporkan sehingga nanti akan berlanjut ke poin 6 yaitu mempelajari hasil evaluasi dan menghasilkan perubahan secara loop berkelanjutan. Jadi setelah nanti mahasiswa melaporkan apa aktivitas yang telah dilakukan, lalu dilakukan evaluasi lanjutan yang dimana evaluasi lanjutan ini melihat dari berbagai aspek dari hulu ke hilir yang nantinya akan dilakukan improvement yang lebih baik lagi program ke depannya.
Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.